dilakukan oleh mahasiswa, maka di tahun 1997, 1998 penurunan Soeharto itu juga dilakukan oleh gerakan mahasiswa. Nah, ini dinamakan dengan gerakan reformasi. Nantinya diakhiri dengan pengunduran diri oleh Presiden Soeharto. Nah, ini adalah peta konsep dari pergolakan di akhir masa Orde Baru. Yang pertama karena masalah krisis multidimensi, setelah itu akan memunculkan tuntutan reformasi, seperti apa tuntutannya nanti kita bahas. Setelah itu nanti akan memunculkan gerakan reformasi yang dimotori oleh mahasiswa. Nah, nantinya ini berujung kepada pengunduran diri Presiden Soeharto. Ini kalau ini adalah nantinya pemerintahan pada masa reformasi setelah Presiden Soeharto mundur nanti akan digantikan oleh B.J. Habibie, selanjutnya ada Abdurrahman Wahid, terus Megawati Soekarno Putri, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala, lanjut Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono, serta yang terakhir serta pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Nah, kita bahas dulu seperti apa krisis multidimensi yang muncul pada masa akhir Orde Baru waktu itu. Di sini masa reformasi itu berkaitan erat dengan masa Orde Baru. Jadi pemerintahan Orde Baru waktu itu sebenarnya sudah mulai berhasil membawa berbagai kemajuan bagi bangsa Indonesia. Akan tetapi memasuki tahun 1997 tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintahan mulai menurun. Akibatnya terjadi ketidakstabilan baik kondisi ekonomi, kondisi politik, terus juga hukum. Nah di sini masyarakat Indonesia menuntut adanya perubahan. Hal ini disebabkan oleh adanya krisis multidimensional pada tahun 1997 sampai 1998. Nah, diawali dari krisis ekonomi. Kita lihat yang pertama dulu, krisis ekonomi. Krisis ekonomi ini menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Karena nilai tukar rupiah turun sehingga meningkatnya harga sembako, terus menyebabkan macetnya dunia usaha, dan ini berujung pada meningkatnya jumlah pengangguran. Krisis ekonomi atau krisis moneter ini diawali dari negara Thailand. Ini merupakan efek domino dari Thailand waktu itu. Diawali dari Thailand yang nilai tukar mata uang baht-nya turun terhadap Amerika Serikat, dolar Amerika. Nah, ini membuat negara-negara di wilayah Asia Tenggara dan juga Asia Timur lainnya seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, Korea Selatan ini terkena efek dominonya. Nah, waktu itu untuk mengatasi krisis ekonomi ini, Presiden Soeharto berupaya untuk mengundang IMF atau International Monetary Fund untuk meminta pinjaman waktu itu. Akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Kenapa? Karena IMF bersedia memberikan pinjaman dana moneter kepada Indonesia dengan syarat bantuan dana untuk subsidi bahan pokok, listrik, dan BBM ini dicabut. Nah, akhirnya kondisi ini mengakibatkan sistem perbankan Indonesia tidak berfungsi dengan baik. Terus khususnya kebutuhan pokok pada akhirnya melambung tinggi dan juga mengalami kelangkaan. Nah, akibat harga-harga sembako yang meroket tajam, memicu kepanikan masyarakat waktu itu selama berbulan-bulan. Selain itu, ini berimbas kepada macetnya dunia usaha. Dan imbasnya juga terhadap meningkatnya jumlah pengangguran, yaitu pemutusan hubungan kerja waktu itu. Nah, setelah itu, ketergantungan Indonesia pada aliran modal asing menyebabkan utang luar negeri kita semakin menumpuk. Nah, di sini selain krisis ekonomi, maka muncul krisis-krisis lainnya, maka disebut tadi krisis multidimensional.
ada krisis sosial juga. Di krisis sosial ini, hal ini karena meningkatnya tindak kriminal, terjadi kerusuhan dan penjarahan serta meningkatnya kecemburuan sosial. Nah, krisis sosial ini, mohon maaf sebelumnya ini agak sedikit sensitif ya, kalau untuk krisis sosial ini salah satunya karena permasalahan etnis Tionghoa waktu itu. Seperti yang diketahui ya, pada awal reformasi, itu waktu itu kan, kayak muncul gerakan anti Tionghoa gitu. Nah ini di dalam krisis sosial ini salah satunya juga terjadi karena masalah itu. Kenapa? Jadi pada awal 1997-an, 1998 itu mulai terjadi kerusuhan anti Tionghoa waktu itu. Kenapa? Karena arus, investasi yang waktu itu dibuka secara lebar, ini, menyebabkan pada waktu itu kelompok etnis Tionghoa, baik itu dari warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing, itu banyak yang menanamkan modal di Indonesia. Nah, waktu itu sebelum krisis moneter, tepatnya tahun 1995, majalah eksekutif waktu itu memuat daftar 100 orang konglomerat terbesar di Indonesia. Dari daftar tersebut, waktu itu hanya sekitar 20 orang pribumi, 1 orang India, dan selebihnya adalah dari Tionghoa. Nah, akibatnya pada saat terjadi krisis ekonomi tadi, maka di sini terjadi krisis sosial di dalam masyarakat. Etnis Tionghoa ini menjadi sasaran kemarahan dari masyarakat karena dianggap terlalu mendominasi perekonomian Indonesia waktu itu. Nah, selanjutnya di beberapa daerah juga terjadi kerusuhan, terus juga penjarahan terhadap toko misalkan. Ini waktu itu terjadi penjarahan yang pada akhirnya menimbulkan korban jiwa maupun harta benda waktu itu. Nah, aksi kekerasan ini banyak dilakukan bukan hanya terjadi di Jakarta. Waktu itu di Lampung sendiri, di tempat saya juga toko-toko milik orang-orang Tionghoa waktu itu banyak yang dijarah waktu itu. Nah, ini adalah krisis sosial waktu itu. Terus ada krisis politik. Krisis politik di sini dikarenakan munculnya dualisme dalam tubuh Partai Demokrasi Perjuangan. Waktu itu terjadi kerusuhan di tahun 1996, terjadi kerusuhan 27 Juli atau biasa dikenal dengan peristiwa Kuda Tuli. Kerusuhan 27 Juli 1996 ini menjadi gejolak politik paling besar waktu itu menjelang pemilu 1997. Nah, seperti apa sih peristiwa Kuda Tuli itu? Waktu itu adalah penyerangan terhadap kantor PDI. Waktu itu terjadi dualisme di dalam PDI sendiri. Dualisme ini bermula ketika 16 fungsionaris PDI menyatakan akan mengadakan Kongres PDI untuk memisahkan diri dari kepengurusan yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri waktu itu. Nah, ini berlanjut kepada pemilu 1997. Kenapa? Karena pada pemilu 1997 ternyata Golkar kembali mendapatkan suara mutlak di sini. Pada pelaksanaan pemilu 1997 yang diikuti dengan sidang umum MPR dari tanggal 1 hingga 11 Maret, ternyata kembali dipilih secara aklamasi Presiden Soeharto dengan wakilnya B.J. Habibie sebagai presiden dan wakil presiden waktu itu. Nah, pelantikan dari Presiden Soeharto ini mendapat penolakan dari mahasiswa waktu itu dan hampir sebagian masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena penolakan ini dilatar belakangi oleh berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh Soeharto waktu itu. Kenapa? Karena di dalam kabinetnya, Kabinet Pembangunan 7, Presiden Soeharto itu menempatkan orang-orang terdekatnya sebagai menteri.
Nah, kondisi ini memicu adanya krisis politik di Indonesia pada periode akhir Orde Baru. Terus juga dulu di masanya Golkar ini jadi salah satu kekuatan yang mutlak. Kenapa? Karena di waktu itu PNS itu wajib untuk memilih Golkar dalam setiap pemilunya. Maka di sini mulai muncul krisis politik itu tadi di dalam tubuh masyarakat. Kenapa? Karena sudah mulai tidak percaya dengan pemerintahan Soeharto. Karena tadi beliau menempatkan rekan-rekan terdekatnya ke dalam kabinet pembangunan 7. Berarti sudah mulai rakyat waktu itu sudah mulai tidak percaya karena permasalahan KKN. Selanjutnya ada krisis hukum. Krisis hukum di sini adanya intervensi terhadap pejabat kehakiman. Hukum hanya dijadikan sebagai alat pembenaran penguasa hingga waktu itu maraknya rekayasa dalam proses peradilan. Nah, penegakan hukum pada masa Orde Baru belum mampu menciptakan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Waktu itu kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah atau eksekutif. Tapi pada kenyataannya hakim sendiri sering dijadikan sebagai alat pembenaran atas tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Akibatnya banyak rekayasa dalam proses peradilan di Indonesia. Nah, ini juga memunculkan krisis hukum oleh masyarakat Indonesia waktu itu. Selain krisis ekonomi, krisis sosial, krisis politik, krisis hukum, ini juga muncul yang namanya krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan ini karena ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis dan menegakkan supremasi hukum, serta kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kebanyakan. Di sini krisis kepercayaan ini muncul karena ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik tadi ya. Terus juga mulai marak sekali yang namanya KKN waktu itu. Makanya mulai muncul krisis kepercayaan dari masyarakat Indonesia. Nah, ini adalah krisis multidimensional yang muncul di akhir pemerintahan Orde Baru. Ada krisis ekonomi, krisis sosial, krisis politik, krisis hukum, dan krisis kepercayaan. Ini pemantik dari yang nantinya akan muncul yang namanya tuntutan reformasi. Nah, ini adalah tuntutan reformasi yang diinginkan oleh mahasiswa dan juga masyarakat Indonesia waktu itu. Yaitu tuntutan reformasi yang pertama adalah suksesi kepemimpinan nasional, yang kedua amandemen Undang-Undang 1945, pemberantasan KKN, penghapusan dui fungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, dan pelaksanaan otonomi daerah. Ini adalah tuntutan reformasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga masyarakat Indonesia untuk melakukan perubahan politik dan juga reformasi secara keseluruhan dalam pemerintahan Indonesia. Kurangnya ada 6 tuntutan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam tuntutan reformasi. Itu tadi suksesi kepemimpinan nasional, amandemen UUD 45, pemberantasan KKN, penghapusan dui fungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, dan pelaksanaan otonomi daerah. Nah, ketika tuntutan reformasi ini muncul, maka akan muncul yang namanya gerakan reformasi. Nah, gerakan reformasi ini digawangi oleh mahasiswa. Di Jakarta, aksi pertama dilakukan oleh mahasiswa Universitas Indonesia pada Kamis 19 Februari 1998. Nah, nantinya aksi mahasiswa di Jakarta juga dilakukan oleh mahasiswa Universitas Trisakti. Nah, dari Universitas Trisakti ini nanti akan muncul bentrokan dengan skala besar yang menyebabkan 4 orang mahasiswa Trisakti meninggal waktu itu. Nantinya akan memantik gerakan
mahasiswa hampir di seluruh wilayah Indonesia. Nah, di sini yang saya masukkan itu ada di wilayah Yogyakarta, aksi mahasiswa Yogyakarta, terus juga ada aksi mahasiswa Surabaya. Walaupun di daerah lain itu waktu itu muncul juga gerakan mahasiswa. Nah, ini coba kita lihat dulu aksi mahasiswa pada waktu itu. Ya, video dan suaranya muncul nggak? Muncul, Bu. Ada, Bu. Saya lanjutkan ya. Ini adalah dikenal dengan tragedi Trisakti. Saya yakin kalian mungkin sudah menonton sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, saya putarkan kembali, nanti baru saya bahas.
beat the wrong guy. They beat the wrong people. You see that? The student is not guilty. These people, the green people, they are the guilty one.
Kita balik lagi ke materi ya. Itu tadi cuplikan dari berbagai macam video waktu itu dari tragedi Trisakti. Nah, ini adalah gerakan reformasi mahasiswa tadi yang aksi pertama dilakukan oleh mahasiswa Universitas Indonesia pada hari Kamis 19 Februari 1998 di pelataran parkir Fakultas Sastra Universitas Indonesia waktu itu. Nah, para mahasiswa meminta kepada pemerintahan Orde Baru agar secara sadar dan damai untuk mengundurkan diri dari pemerintahan karena telah gagal menjalankan amanat rakyat. Tapi sayangnya pemerintah waktu itu tidak merespon dengan baik ya, Presiden Soeharto waktu itu. Nah, aksi ini akhirnya meluas. Masih terjadi di Jakarta juga, dilakukan oleh mahasiswa Universitas Trisakti. Nah, mahasiswa Universitas Trisakti ini awalnya demonstrasi dilakukan di dalam area kampus, sesuai dengan anjuran dari aparat untuk demo di dalam area kampus. Nah, tapi dalam perkembangannya, mahasiswa ini nantinya menuntut untuk berdemo di depan gedung DPR MPR agar aspirasi mereka bisa didengarkan secara langsung oleh wakil rakyat waktu itu. Ternyata demonstrasi mahasiswa ini makin tidak terkendali, sehingga aparat mengamankan demonstrasi menggunakan peluru tajam waktu itu. Nah, ini membuat 4 orang mahasiswa dari Universitas Trisakti gugur. Ini dikenal dengan pahlawan reformasi. Yang pertama ada Elang Mulia Lesmana, yang kedua ada Hendriawan C, terus juga ada Heri Haryanto, dan juga yang terakhir ada Hafidin Royan. Nah, mereka ini keempatnya tertembak pada saat ribuan mahasiswa Trisakti sedang menggelar aksi demonstrasi waktu itu. Nah, ini memantik gerakan mahasiswa besar-besaran di berbagai wilayah Indonesia. Contohnya ada di wilayah Yogyakarta. Di wilayah Yogyakarta ini diawali oleh mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Terus juga nanti selain UGM ada juga Universitas Sanata Dharma dan juga IAIN Yogyakarta waktu itu. Demonstrasi ini awalnya berjalan dengan damai, akhirnya berubah menjadi tidak terkendali. Nah, di Yogyakarta juga ada mahasiswa yang meninggal dari Universitas Sanata Dharma, yaitu Moses Gatotkaca namanya. Terus juga selain Jakarta dan Yogyakarta, di sini juga di wilayah Surabaya. Tadi banyak ya, ada di wilayah Medan, Ujung Pandang gitu. Tadi sudah kita lihat di video. Nah, di sini yang saya masukkan contohnya saja itu adalah demonstrasi-demonstrasi yang besar itu dilakukan di Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya waktu itu. Nah, tadi ketika di awal kita sudah membahas, oh iya, tadi kalian melihat di dalam video, ketika mahasiswa melakukan demonstrasi, justru Presiden Soeharto itu waktu tadi mau pergi ke luar negeri ya, Presiden Soeharto justru pergi ke Kairo, Mesir waktu itu untuk menghadiri KTT G15. Seperti tadi ada di video. Nah, nantinya ketika Presiden Soeharto kembali dari Kairo, situasi makin tidak terkendali, nah nantinya akan berujung pada pengunduran diri dari Presiden Soeharto. Nah, tadi di awal kita sudah membahas bagaimana pada masa akhir Orde Baru itu yang pertama tadi ada munculnya krisis multidimensi, terus juga setelah munculnya krisis multidimensi maka akan muncul tuntutan reformasi, tadi ada 6 tuntutan reformasinya, lalu akan melahirkan gerakan reformasi yang digawangi oleh mahasiswa. Nah, yang terakhir adalah pengunduran diri Presiden Soeharto. Ketika situasi makin tidak terkendali, maka Presiden Soeharto sudah tidak bisa melakukan upaya apapun. Nah, di sini pengunduran diri Presiden Soeharto. Selesai menghadiri KTT G15 di Kairo, Mesir, Presiden Soeharto segera kembali ke tanah air waktu itu. Presiden Soeharto tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma pada 15 Mei 1998.
Nah, di sini Presiden Soeharto menerima Wakil Presiden B.J. Habibie dan juga sejumlah pejabat tinggi negara lain. Beliau meminta laporan perkembangan terakhir mengenai keadaan tanah air pasca kepergian beliau ke Kairo. Nah, pada 16 Mei 1998, Presiden Soeharto bertemu dengan pimpinan DPR. Waktu itu adalah Harmoko. Harmoko menyampaikan sejumlah tuntutan reformasi dari mahasiswa dan juga masyarakat Indonesia. Nah, di sini tuntutan reformasi ada 3 tuntutan reformasi yang utama. Yang pertama, perlunya melaksanakan reformasi total di segala bidang pemerintahan. Kedua, menyampaikan keinginan rakyat agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Dan ketiga, mendesak dilaksanakan sidang istimewa MPR. Itu adalah 3 tuntutan reformasi yang disampaikan oleh Harmoko kepada Soeharto. Yang pertama tadi, agar melakukan reformasi secara total dalam segala bidang. Kedua, menyampaikan keinginan rakyat agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Yang ketiga, mendesak untuk dilaksanakannya sidang istimewa MPR. Nah, setelah mendengarkan laporan dari Wakil Presiden dan juga sejumlah pejabat tinggi dan juga dari pimpinan DPR, di sini Presiden Soeharto waktu itu belum mau mundur sebenarnya. Nah, tanggapan dari Presiden Soeharto waktu itu belum mau mundur awalnya, tapi tanggapannya tidak diterima oleh Ginanjar Kartasasmita waktu itu. Beliau membacakan surat dari Kabinet Pembangunan 7 yang ditandatangani oleh 14 menteri. Ke-14 menteri tersebut meminta Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya dan menolak bergabung dengan kabinet baru hasil reshuffle. Nah, pernyataan ke-14 menteri tersebut, waktu itu Kabinet Pembangunan 7 ya namanya, terus membuat Presiden Soeharto terpukul, akhirnya tidak mempunyai pilihan lain kecuali untuk mundur dari jabatannya. Selanjutnya, ia mengonfirmasikan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie untuk siap menggantikan dirinya sebagai presiden. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto membacakan pidato pengunduran dirinya di Istana Negara. Nah, maka secara resmi pada 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mundur dari jabatannya setelah sekitar kurang lebih 32 tahun beliau menjabat sebagai Presiden Indonesia waktu itu. Nah, ini adalah gambaran seperti apa waktu itu kondisi Indonesia di akhir Orde Baru sehingga bisa menyebabkan lahirnya reformasi. Nah, untuk tadi ya, tokoh-tokoh reformasi di waktu itu 1997-1998 hari ini banyak yang sudah menjadi pejabat. Hari ini banyak yang duduk di DPR maupun MPR. Nah, saya yakin banyak juga mungkin dari orang tua kalian dulu adalah salah satu tokoh-tokoh dari pejuang reformasi waktu itu. Mungkin ayah ibu kalian dulu di masanya sedang jadi mahasiswa, kuliah waktu itu juga jadi tokoh-tokoh reformasi pada waktu itu sebagai tokoh-tokoh perubahan dan pergerakan waktu itu. Ya, untuk gambaran awal dari bagaimana keadaan pemerintahan pada masa Orde Baru sehingga bisa munculnya reformasi seperti itu tadi. Yang pertama munculnya krisis multidimensi, di mana ada krisis ekonomi, ada krisis sosial, krisis politik, krisis hukum, dan juga krisis kepercayaan di dalamnya. Nah, krisis multidimensi ini nanti akan membuat adanya tuntutan reformasi. Tuntutan reformasinya itu ada 6 tadi ya. Ada amandemen UUD 45, pemberantasan KKN, penghapusan dui fungsi ABRI. Oh ya, penghapusan dui fungsi ABRI ini karena
pada masa Orde Baru, ABRI ini tidak hanya sebagai pertahanan negara, tapi juga masuk ke dalam politik waktu itu. Makanya banyak banget waktu itu pejabat-pejabat itu yang berasal dari kalangan militer di masa Orde Baru. Maka nantinya ketika ada tuntutan reformasi, setelah itu nanti dari ABRI sendiri akan dikembalikan, akan direposisi namanya, ABRI kembali menjadi pertahanan negara dan juga penjaga negara. Ketika nanti akan ada pejabat dari militer yang menjadi pejabat itu setelah purna bakti, kayak waktu itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ya, beliau menjabat menjadi presiden itu kan setelah purna bakti. Jadi kalau di masa Orde Baru dulu, pada waktu itu masih punya jabatan di dalam militer, tapi juga bisa menjadi pejabat politik gitu. Nah makanya salah satu tuntutan dari reformasi adalah penghapusan dui fungsi ABRI. Terus tadi setelah muncul tuntutan reformasi, maka akan timbul gerakan reformasi. Gerakan reformasi tadi itu digawangi oleh mahasiswa dan juga bergabung dengan masyarakat dan juga para buruh menuntut. Salah satu tuntutan yang paling utama adalah agar Soeharto mundur dari jabatannya karena dinilai sudah gagal dalam menjalankan pemerintahan. Nah, maka tuntutan terakhirnya itu adalah menuntut untuk pengunduran diri Presiden Soeharto. Nah, itu diwujudkan pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyampaikan pidato pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Untuk gambaran awal reformasi, nah nanti pada pemerintahan era reformasinya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, baik dari diawali dari Presiden B.J. Habibie sampai dengan Presiden Joko Widodo, seperti itu. Ya, sampai sini ada yang bingung dari penjelasan saya tadi atau dari video yang saya putarkan tadi? Ada yang ingin didiskusikan? Boleh? Bu, saya mau bertanya. Iya, gimana Niken? Tadi kan Presiden Soeharto sempat ke Kairo ya, Bu. Itu tadi buat menghadiri apa, Bu? Menghadiri konferensi tingkat tinggi G15. Oke. Kasih, Bu. Ya. Makanya itu juga jadi salah satu faktor pemicu kemarahan rakyat ya, ketika rakyat sedang maksudnya kondisi di dalam negeri itu sedang benar-benar panas, terus rakyat melakukan demonstrasi, kita sedang dalam keadaan chaos, tapi ternyata Presiden justru memilih untuk pergi waktu itu ke Kairo menghadiri KTT G15 waktu itu. Ternyata kondisi di dalam negeri waktu itu benar-benar sudah tidak terkendali. Terjadi penembakan terhadap mahasiswa itu tadi. Nah, kalian mungkin pernah dengar kalau tadi kan tragedi Trisakti, nanti ada lagi tragedi Semanggi, beda lagi ya. Kalau tragedi Semanggi itu nanti terjadi di bulan November 1998 pada masa transisi waktu itu sedang dipegang oleh Habibie. Jadi nggak sama antara tragedi Trisakti dan juga tragedi Semanggi. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ini kok matiin kamera semua lama-lama cuma berapa orang? Saya mau tanya, Bu. Iya, Akbar. Dibuka kameranya, Bar, biar saya tahu, Bar. Kenapa lagi nggak pakai seragam? Iya. Oke, gimana, Bar? Kan Pak Soeharto kan pada saat balik dari Kairo kan bertemu dengan Pak Harmoko, itu Pak Harmoko memberikan 3 tuntutan gitu kan, Bu. Yang salah satunya sidang istimewa MPR. Itu ngapain, Iya. Bu? Oh, nantinya sidang istimewa MPR itu banyak yang dibahas. Kayak kan itu tadi tuntutannya ada 3 ya, yang salah satunya pengunduran diri Soeharto, reformasi total, terus sidang istimewa MPR itu supaya MPR membahas berbagai masalah yang terjadi pada waktu itu. Terus juga kayak terjadi reshuffle kabinet gitu-gitu. Nah, nantinya akan diadakan sidang istimewa nantinya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ada lagi yang mau bertanya?
Ini ingin bertanya, Bu. Itu Ya, gerakan mahasiswa emang pure dari gerakan mahasiswanya atau ada dalang politik di baliknya, Bu? Makasih, Bu. ya. Ini bingung juga ya kalau misalkan antara pure dari mahasiswa sendiri atau ada dalang politiknya. Cuman yang jelas memang pada saat itu kondisinya sudah sangat parah gitu, sudah banyak hal-hal yang menyimpang ya. Salah satunya juga kan waktu itu banyak aktivis-aktivis mahasiswa, terus juga aktivis-aktivis buruh yang hilang waktu itu ketika melakukan protes gitu, atau juga ada orang-orang yang ketika melakukan protes waktu itu di penjara waktu itu. Jadi memang benar-benar kita rezimnya waktu itu sudah otoriter gitu. Contohnya ada aktivis politik Sri Bintang Pamungkas waktu itu di penjara. Terus juga ada contohnya Iwan Fals saja, dia menyuarakan lewat lagu, itu pun di penjara gitu ya. Itu memang kondisinya sudah sedemikian rupa, Kaila, ya mahasiswa waktu itu sudah mulai sadar gitu, ini sudah nggak masuk akal lagi keadaannya. Cuma kalau untuk masalah ada penunggangan politik atau tidak, ya kemungkinan itu juga ada gitu. Cuma memang sebagai garda terdepannya waktu itu adalah mahasiswa. Nah, ini berkaca dari peristiwa 1966 di mana Presiden Soekarno waktu itu dituntut mundur juga oleh mahasiswa. Maka memang sebagai peran dari mahasiswa itu sendiri ya, itu kan ada 3, salah satunya adalah agent of change dan juga iron stock. Itu nantinya kalian ketika jadi mahasiswa juga akan merasakan bagaimana di pundak kalian inilah ketika terjadi masalah dalam pemerintahan kita, maka kalian sebagai, ya namanya maha itu kan tertinggi ya, maka kalian yang nantinya akan membawa ini arahnya kemana gitu. Cuman itu tadi Kaila, untuk masalah ditunggangi atau tidak, kemungkinan juga pasti ada. Nggak menutup kemungkinan itu tidak ada penunggangan politik di dalamnya. Gitu. Makasih, Bu. Ya. Oke, silakan. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain yang ingin ditanyakan? Oke, kalau jelas, Owen yang nggak ikut di IPA 4 siapa? Karena ini cuma 71, harusnya 74. 74 ada semua kalian dengan saya. Yakin? Yakin, tapi tadi keluar masuk. Tapi kayaknya tadi maksimal cuma 71 deh. Ada coba dicek aja. Masih 73, Bu. 72. Hah? Apa? Sarah? 72 yang masuk 72. 72. Telan dulu Sarah, telan. 72 pokoknya 72. 72 dengan saya ya, berarti kan 71. Nah, berarti ada 2 orang nih yang nggak ikut. Siapa? Adli, silakan dicek. Ada dari IPA 3 yang nggak ikut siapa? Ada 2, Bu. Ya, siapa aja Adli? Ardito sama Kriscayani. Oke, Jangan Ardhito pas dan... lu, Bu. 72 benar kan berarti? Pas kan? Ya. Baik. Oke, Ardhito dan Krisayani yang nggak ikut. Oke, sampai sini nggak ada lagi yang mau ditanyakan, benar? Jelas? Ya, kalau misalkan nggak ada lagi yang ditanyakan, berarti saya cukupkan dulu hari ini. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas berbagai macam kebijakan yang diterapkan, baik dari mulai Habibie sampai ke Presiden Jokowi. Nah, itu adalah kebijakan-kebijakan yang diterapkan di era reformasi. Apa saja sih yang dilakukan, perubahan-perubahan yang dilakukan oleh masing-masing presiden kita waktu itu secara berurutan, baik dari B.J. Habibie sampai dengan Presiden Jokowi, seperti itu. Ya, untuk hari ini sampai di sini. Ini gambaran tentang bagaimana keadaan waktu itu di akhir Orde Baru, sehingga bisa memantik
lahirnya reformasi pada tahun 1998. Ya, saya cukupkan pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Makasih Bu.